Papa terima kasih buat malam ini. Kami masih terus mau mendengar perenungan firman-Mu. Kami belajar untuk punya semangat. Kami nggak mau capek Tuhan. Sekalipun realita dalam kehidupan ini banyak menguras pikiran kami, banyak menguras hati kami Tuhan, menghadapi realita yang sedang kami hadapi. Kami tidak mau capek, biar kami punya hati pikiran Kristus, supaya ketika kami punya hati pikiran Kristus, maka kami tidak menghadapi dengan pikiran dan hati kami sendiri. Itu yang membuat kami mengalami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya ya. Malam ini saya berkhotbah tentang bagaimana jangan capek menjadi orang benar. Ya, banyak orang sudah capek, banyak orang sudah putus asa, banyak orang udah rasanya tawar hati sama Tuhan. Kalau dulu datang sama Tuhan itu on fire, semangat ya. Kalau dulu diajak live Bu Eli, semangat. Sekarang ya kalau bisa ya ikut, kalau nggak bisa ya sudah ya. Sudah banyak orang yang mulai kehilangan semangatnya. Kenapa? Karena kita sudah terkuras secara pikiran, hati disakiti hati, pikiran sudah capek mikiri hutang ya, mikiri masalah anak, masalah rumah tangga, masalah kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi belajar untuk malam ini tahu bahwa kenapa kita jangan capek jadi orang benar. Seperti khotbah saya beberapa saat yang lalu, orang benar itu realitanya ngalami apa saudara? Kemalangan yang banyak ya. Ngalami hari gelap yang banyak. Ngalami pencobaan yang banyak. Jatuh berkali-kali, jatuhnya juga banyak. Tapi jangan berhenti yang banyak-banyak. Kita harus tahu kemalangan banyak, tetapi Tuhan melepaskan. Hari gelapnya banyak, percayalah kita tetap berbahagia, bersukacita, karena di balik hari yang gelap tetap ada terang cahaya kehidupan. Pencobaan banyak, firman Tuhan berkata, bergembiralah, berbahagialah. Berarti yang banyak-banyak ini tetap selalu ditutup dengan kebaikan Tuhan. Jatuh berkali-kali, firman Tuhan berkata apa? Kita tetap akan bangun kembali. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita hari-hari ini realita malang ya. Semua itu bikin kita capek. Tapi coba mulai hari ini kita pakai pikiran perasaan Kristus. Sudah, pikirkan yang baik. Kemalanganku ini baik ya, pencobaanku ini baik, disakiti ini baik ya, sehingga kita damai sejahtera. Kita jatuh berkali-kali ini baik, karena nanti bagian Tuhan akan membawa kita bangun kembali. Saya akan bahas 4 hal. Kenapa kita nggak boleh capek jadi orang benar? Kalau kita capek, kita ini nggak akan melihat karya Tuhan yang besar. Selama kita capek, putus asa, tawar hati, ya kita kehilangan semangat, maka kita nggak akan melihat tahun depan Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar. Waktu kita bangun semangat, percayalah, walaupun satu pintu yang tertutup, Tuhan masih ingin buka banyak pintu-pintunya yang bisa saudara dan saya nikmati di tahun yang akan datang. Ya, kita percaya bahwa yang pertama, kemalangan yang Tuhan lepaskan. Saudara tahu contohnya siapa? Yusuf mengalami kemalangan berkali-kali. Waktu Yusuf lepas kemalangan, jadi apa saudara? Perdana Menteri. Ya, Ayub lepas kemalangan, menikmati berkat 2 kali lipat. Paulus lepas kemalangan, menjadi rasul yang luar biasa.
Saudara dan saya hari ini yang lagi ngalami kemalangan, suatu kali semua itu akan dilepaskan. Kalau Tuhan yang melepaskannya bukan sekedar lepas, tapi ada Perdana Menteri, ada berkat 2 kali lipat, ada sesuatu kepercayaan Tuhan yang Tuhan akan berikan seperti seorang Rasul Paulus. Saudara dan saya tahun depan, kalau kita sudah dipersiapkan kepercayaan berkat 2 kali lipat, bahkan promosi yang luar biasa, kira-kira saudara perlu takut apa? Jalani, nikmati, syukuri. Setiap apapun juga hari-hari ini, kemalangan yang banyak tidak pernah menghalangi kuasa Tuhan untuk menggenapi promosinya, ya. Ayub itu ngalami kemalangan yang bertubi-tubi, bahkan sangat berat penderitaannya. Kira-kira penderitaan yang berat, kemalangan yang berat bertubi-tubi yang banyaknya bisa enggak menghalangi rencana Tuhan yang besar? Enggak bisa. Bahkan ada berkat 2 kali lipat yang Tuhan sediakan. Percayalah, malam ini siapa yang lagi mengalami kemalangan yang banyak, yuk kita semua mau bangun semangat, ya. Kita semua hari ini mau bangun semangat. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena kita hari ini kehilangan banyak hal. Bu Eli, saya ngalami kemalangan yang bertubi-tubi di tahun ini, serasa sial. Nggak ada orang benar itu sial, ya. Yusuf, Ayub, Paulus, walaupun ngalami kemalangan yang banyak, kira-kira di akhir perjalanan hidup Paulus, Yusuf, dan Ayub, kira-kira Tuhan sudah siapkan perkara besar gak? Jelas. Ada promosi, ada berkat 2 kali lipat. Bahkan ada kepercayaan Tuhan yang besar di tahun yang akan datang. Makanya kita jadi orang benar, jangan pernah capek. Yuk bangun semangat. Kita tidak boleh capek hari ini untuk melihat hari esok. Karena Tuhan sudah menyediakan hari esok. Bahkan Tuhan itu berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan kamu khawatir akan apapun juga, ya. Kenapa? Karena semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Jangan berpikir kemalangan sehingga capek. Mulai malam ini gimana Bu Eli? Pikirkan, iya Tuhan, kemalanganku banyak, tapi aku percaya bahwa Engkau sudah menyediakan di balik kemalanganku, seperti seorang Yusuf, ada promosi yang besar, ada berkat yang besar, ya, ada kepercayaan yang besar. Percayalah 3 hal ini. Kalau saudara tetap semangat menghadapi kemalangan demi kemalangan, kita tahun depan tidak akan pernah yang namanya rencana Tuhan bisa ditutup jalannya dengan kemalangan. Sekalipun itu banyak, percayalah dalam hidup ini Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, itu yang dikatakan Ayub. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tahun depan Tuhan itu pasti dapat melakukan segala sesuatu untuk menolong saudara dan saya keluar dari setiap proses kehidupan. Lepas dari sulitnya hidupmu, malangnya begitu luar biasa Bu Eli, sudah tidak usah dipikiri. Yang penting kita tetap bangun semangat, pikiran ini positif sama Tuhan. Percayalah tahun depan Tuhan pasti sediakan segala sesuatu, rencana Tuhan yang besar yang tidak akan pernah gagal. Nah, kita percaya di balik kemalangan, ya. Yang pertama saudara lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat hari-hari gelap menjadi terang itu seperti apa Bu Eli. Nah, kita lihat. Yang pertama, kita percaya kita belajar dari wanita yang mengandung bayinya. Ya, seorang mengalami hari gelap, ya, rasanya penderita, tidak enak semua pada waktu kita ini mengandung.
Tapi lihat Yohanes 16 ayat 21 berkata apa? Seorang perempuan berduka cita ya pada saat ia melahirkan. Seorang wanita itu pasti berduka cita. Kenapa? Karena pada waktu melahirkan itu sakit ya, kontraksi berkali-kali, semuanya ndak enak. Tapi lihat, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Setiap kita ngalami hari gelap, tidak akan ditutup gelap selamanya. Dari gelap timbul terang. Hari gelapmu banyak, tetap selalu timbul terang. Kalaupun hari ini kita berduka cita karena penderitaan kita hari ini ya mengandung pergumulan yang rasanya berat, Bu Eli, pergumulan saya sudah jalani, nikmati, syukuri sampai waktunya melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan karya terbesarnya Tuhan, bagaimana Tuhan itu menolong hidup saudara, penderitaanmu itu sudah tidak ada artinya lagi seperti seorang wanita yang melahirkan. Pada waktu ia melahirkan memang berduka cita, tetapi ketika melihat hasilnya seorang bayi dilahirkan, kira-kira duka citanya berubah tidak? Sama halnya. Firman Tuhan mengibaratkan kita ngalami hari-hari gelap hari-hari ini. Jangan capek jadi orang benar. Pastikan di hari-hari gelap seperti seorang wanita yang lagi melahirkan memang duka cita. Tapi nanti ketika waktunya Tuhan, saudara akan melihat apa yang saudara hasilkan di balik kehamilan saudara. Saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Rasa sakit penderitaanmu nanti tidak sebanding dengan pada waktu engkau melihat seorang bayi dilahirkan. Hari gelap apalagi yang sedang kita jalani, hari gelap yang penuh air mata, nanti akan menjadi mata air kegirangan. Makanya jangan capek. Bu, hari ini penderitaan, setiap hari nangis, it's okay. Karena setiap tangisan kita ini ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Suatu kali air matamu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi air mata kita akan ditutup dengan mata air kegirangan. Saudara yang nangis tidak akan terus selamanya nangis, tapi saudara akan lihat di balik air mata yang Tuhan tampung dalam kirbatnya. Tahun-tahun depan saudara akan melihat semua taburan air mata itu berubah menuai jadi mata air kegirangan. Saudara yang menjalani hari-hari kelam hari ini, saudara akan melihat bahwa kehidupan saudara akan menjadi mimpi yang indah. Ketika Tuhan pulihkan Sion di balik hari-hari gelapmu yang banyak, maka Tuhan memulihkan hari yang kelam nanti menjadi mimpi yang indah. Jadi tidak ada ruginya hari ini bangun semangat jadi orang benar. Jangan lihat fakta, jangan lihat realita, tapi lihat di balik semua yang membuat kita capek hari-hari ini, ternyata saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan, yaitu menikmati kegembiraan. Air mata, ada mata air kegirangan, di balik kelamnya jalan hidup akan menjadi mimpi yang indah. Jadi tidak ada alasan kita hari-hari ini sebagai orang benar berkata capek deh, capek Bu Eli. Enggak, setiap kita jangan pernah berkata capek. Tapi setiap kita hari-hari ini, ayo kita semua bangun semangat. Ketika kita semangat, pasti nanti, lihat ya, di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan sudah siapkan di balik hari-hari gelapmu yang banyak, itu selalu ada kegembiraan, mata air yang namanya kegirangan, dan mimpi-mimpi yang indah. Karena di balik gelap selalu timbul terang bagi orang benar. Di balik malang yang banyak tadi apa saudara? Selalu timbul apa? Yang pertama yaitu kepercayaan, promosi yang besar dan berkat 2 kali lipat. Jadi buat apa kita capek
Kalau ujung-ujungnya dalam kehidupan kemalangan kita, itu selalu berakhir dengan yang namanya promosi, berkat 2 kali lipat, dan kepercayaan Tuhan yang besar. Ada banyak orang, saya terlalu percaya, orang yang sudah lulus dalam ujian kehidupan di tahun-tahun ini, saya terlalu percaya tahun-tahun depan, saudara akan lihat apa yang saudara tabur di dalam kemalangan saudara tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Tuhan pasti genapi. Nanti lihat ya, orang-orang itu akan melihat, wow, berkat 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Wow, ada promosi Tuhan. Wow, saudara dipercaya sama Tuhan. Orang kalau dipercaya sama Tuhan tuh enak enggak saudara? Kayak Rasul Paulus. Oh, keren saudara. Tapi percayalah, orang yang dipercaya Tuhan itu orang yang sudah lulus ujian kesetiaan. Pasti. Ditolong, tidak ditolong, di tengah kemalangan, saudara tetap setia. Nah, orang-orang seperti ini akan melihat bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan akan diganti dengan kepercayaan yang besar. Orang yang setia yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini tidak banyak yang bisa lulus. Kenapa? Karena setiap kita ketika mengikut Kristus, kita berharap imbalannya. Ya, Tuhan, aku mau ikut kamu, tapi tolong berkati aku. Tuhan, aku mau ngikut Kristus, tapi tolong beri aku mujizat. Tolong Tuhan buat usahaku rame, dan sebagainya, dan sebagainya. Mulai hari ini, kalau kita mau datang sama Tuhan, saudara tidak usah banyak permintaan. Setiap kali saudara datang sama Tuhan, jadilah orang yang setia. Tuhan, aku mau setia menggenapi kehendak-Mu. Apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidupku, genapi ya Tuhan. Nah, ini orang-orang yang di tengah kemalangan masih bisa berkata, Tuhan, jadi kehendak-Mu. Kalau aku harus melewati kemalangan yang banyak, kalau memang ini kehendak Tuhan, aku percaya di balik kemalanganku selalu ada promosi kepercayaan-Mu yang luar biasa dan berkat 2 kali lipat. Mulai hari ini jangan pernah kecewa, jangan pernah capek, jangan pernah marah, curiga sama Tuhan. Kenapa sampai akhir tahun 2024 Tuhan tidak membawa masalahku segera selesai? Percayalah, tahun depan Tuhan sudah sediakan buat saudara yang tidak capek malam ini sesuatu perkara yang besar. Nah, kita lihat kemalangan yang banyak. Kita baca di sebentar ya. 1 Petrus berapa ya ini? Sebentar. Ternyata ini belum di update ini. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17 ya. Kita baca sama-sama bagaimana 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Bagaimana hari-hari ini kita ngalami ya sesuatu yang bertubi-tubi. Saudara mungkin merasa gini, Bu, kenapa ya saya hari-hari ini bertubi-tubi ngalami cobaan yang tidak mudah, Bu Eli. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap punya rencana yang besar di balik pencobaan yang sedang kita alami. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 16. Oh, bukan ya. Bentar. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Salah, Cik Swet. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama. Bergembiralah akan hal itu, ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, ya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jujur kalau kita tidak ada batasan firman, mungkin kita berkata nasib kita sial. Orang dunia berkata, malangnya nasibmu, kasihan deh lu, kamu seketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan tidak berkata kasihan deh lu, tapi firman Tuhan berkata bergembiralah. Jadi malam ini tidak ada orang yang kena pencobaan yang banyak, ujian kehidupan yang banyak, saudara tidak bisa bergembira. Tapi pastikan malam ini kita semua mau bergembiralah akan hal itu, ya, supaya kita percaya bahwa hari-hari ini saudara
Lihat, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berapa banyak hari-hari ini orang benar yang sudah hidupnya benar, tiba-tiba pencobaan datang, itu bukan satu, Bu Eli. Sudah dicobai uang, masih dicobai suami, masih dicobai anak. Bu, ndak gampang buat hidup saya jadi ibu rumah tangga. Sekarang semua jengkelin hidup saya. Anak ndak bisa diatur, suami ndak bisa diatur, keuangan morat-marit, Bu, kacau balau, Bu. Coba, tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, yuk jangan capek jadi orang benar, justru bergembiralah. Maksudnya ayat 7, semuanya itu ialah untuk membuktikan apa, saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ternyata jangan capek ya, yang lagi menghadapi ujian yang banyak, tetaplah bergembira. Kenapa? Karena ujian ini cuman membuat imanmu timbul seperti emas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara akan menerima puji-pujian, saudara akan menerima kemuliaan, dan saudara akan menerima kehormatan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan ujian kehidupan. Kalau ini sudah jadi ketetapannya Tuhan, di balik ujian yang bertubi-tubi, itu selalu tujuannya hanya untuk membuat imanmu timbul seperti emas yang murni. Tidak ada tujuan ujian bonyok, Bu Eli, itu hancur, tidak ada. Justru di balik banyaknya ujianmu, Tuhan berkata, aku mau sudah sediakan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan buat setiap orang yang hari ini tidak pernah capek menjalani ujian yang bertubi-tubi. Siapa yang malam ini ngalami ujian yang bertubi-tubi, Bu? Satu belum selesai datang lagi, sudahlah, tetap semangat, tetap bergembira. Firman Tuhan mengajak, tidak ada orang yang ujiannya banyak diajak, yuk kita berduka cita, enggak kan? Yuk kita merenungi nasib. Berduka cita, nangis bombay tiap hari hanya merenungi nasib, ya nasib, enggak. Tapi firman Tuhan mengajak bergembiralah. Tidak ada orang capek jadi orang benar, tapi jadi orang benar harus bergembira di tengah ujian yang banyak. Kenapa? Karena ini cuman ujian buat iman kita timbul seperti emas yang murni. Kita akan menerima pujian, kita akan menerima kemuliaan dan kehormatan. Siapa yang mau menerima pujian, kemuliaan, kehormatan nanti, percayalah, kita semua nanti dapat mahkota yang luar biasa ya. Ini hidup kekal, saudara. Kalau yang namanya kekekalan itu diperoleh bukan untuk ditinggal. Saudara menderita dengan banyaknya ujian kehidupan, ini akan memperoleh sesuatu yang akan dibawa selamanya, yaitu pujian, kemuliaan, kehormatan. Karena imanmu sudah timbul seperti emas yang murni, maka ini akan diperoleh untuk dibawa selama-lamanya. Kalau kita hari ini cuman mengejar berkat, semua kesuksesan kita peroleh untuk kita tinggal. Pastikan malam ini tidak ada orang benar yang capek ya. Kalau orang tanya, Bu, 15 tahun depan capek enggak? Kalau pakai pikiran perasaan saya tiap hari capek. Tapi kalau pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati tetap damai. Bisa bergembira di tengah ujian yang banyak. Bisa tetap mengucap syukur, bersuka cita, tidak capek. Kenapa? Karena pikiran saya bukan petaka atau bencana. Masalah, ujian, kemalangan yang banyak itu bukan petaka atau bencana atau malah petaka, saudara. Tapi di balik kemalangan, hari gelap, ujian yang banyak, itu semua akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya.
ya, akan mendatangkan apa tadi, percaya, berkat 2 kali lipat, promosi, yang tadi apa, hari gelap itu akan menghasilkan kegembiraan seperti seorang wanita yang sedang melahirkan, ya, akan menghasilkan air matamu, akan menghasilkan mata air dan mimpi yang indah, itu terang. Dan yang terakhir kita lihat, ya, jadi hari ini yuk kita sudah belajar satu hal, bagaimana yang terakhir, Bu Eli, bagaimana kalau jatuh akan jadi bangun kembali. Kita percaya bahwa siapa yang hari ini lagi jatuh berkali-kali, bangun bisnis jatuh, bangun rumah tangga jatuh berkali-kali, jangan berkecil hati. Kenapa? Kalau kita baca di 1 Samuel 1 ya, ayat 6, 7 sampai 8. 1 Samuel 1 ayat 6, 7 sampai 8. Oh, sebentar. 1 Samuel 2. Kita baca sama-sama. Kenapa kita hari ini jangan takut menghadapi semua realita? Karena kita percaya, ya, 1 Samuel 2 ayat 6, 7 dan 8. Kita baca, ini ayat yang terakhir, setelah itu kita selesai. Saudara yang lagi ngalami kemalangan, selamat, ya. Kemalangan banyak, selamat. Saudara percaya tahun depan di balik kemalanganmu yang banyak, yang membuat kita babak belur, itu selalu ada perkara-perkara besar, berkat yang besar, kepercayaan, promosi. Saudara yang lagi ngalami hari-hari gelap yang banyak hari ini, jangan capek, selamat sudah, ya. Tetap semangat, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk hari esok, sesuatu yang besar juga, ya. Ada mata air, ada semua yang Tuhan sudah sediakan. Ada mimpi, ada kegembiraan. Wow, makanya jadi orang benar itu tidak perlu capek, saudara. Walaupun lamanya waktu, saya percaya bahwa semakin lama seseorang menjalani proses, bukan berarti nasibnya sial. Tapi semakin lama saudara menjalani proses, berarti Tuhan itu percaya. Kalau kita hari ini sering mempercayai kemampuan Tuhan, ya, kalau kita sudah dijawab Tuhan, berarti kita percaya akan kemampuan Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum jawab proses hidupmu, berarti Tuhan percaya akan kemampuan saudara dan saya. Tangkep ya? Yang sudah dipulihkan, kita berkata, aku percaya kemampuan Tuhan sudah dibuktikan. Tapi yang belum dijawab, yakinlah, Tuhan percaya pada kemampuan saudara. Karena Dia mau memberkati saudara lebih. Dia mau menyediakan mata air lebih. Dia mau menggenapi mimpi-mimpimu lebih lagi. Makanya hari ini Tuhan masih percaya pada kemampuanmu untuk menjalani proses demi proses, yaitu kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar. Yang pertama, jatuh kembali, 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Jadi 3 hal. Kalaupun hari ini engkau jatuh berkali-kali, pasti bangun. Kenapa? Karena Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tenang aja. Mungkin hari ini jalan usahamu masih ditutup, kelihatannya mati. Rumah tanggamu masih ditutup sampai kelihatannya mati. Tapi jangan lupa, Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Tidak mungkin selamanya ditutup mati. Tapi yang mati-mati ini nanti akan dihidupkan kembali. Makanya jatuhnya banyak, akan bangun kembali. Karena kalau Tuhan yang menutup masih kelihatan usaha mati, rumah tangga mati, semua pekerjaan mati, jangan capek jadi orang benar. Suatu kali Tuhan akan menghidupkan kembali. Yang kedua, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Hari ini mungkin saudara lagi dinolkan, ya.
Saudara mungkin hari ini keuanganmu lagi morat-marit. Duh, Bu Eli dulu punya rumah besar, sekarang rumah kecil. Belajarlah mengucap syukur. Jangan capek. Orang yang gak capek nanti akan lihat. Kalau Tuhan membuat miskin, Dia juga akan membuat kaya kembali. Tangkap ya. Jadi siapa yang lagi ngalami keadaan yang mematikan, miskin, Tuhan akan menghidupkan kembali. Dan Tuhan akan membuat saudara dan saya kaya kembali. Bahkan Tuhan merendahkan orang, akan meninggikan, akan menjadi bangsawan. Saudara percaya hari ini siapa yang lagi direndahkan? Mungkin Tuhan izinkan saudara jadi keset dulu ya. Saudara direndahkan orang, direndahkan mertua, direndahkan suami, direndahkan ipar. Percayalah hari ini kalau Tuhan merendahkan, maka Tuhan juga akan meninggikan kembali. Saudara tidak usah takut. 3 hal. Tuhan mematikan, Tuhan akan menghidupkan, Tuhan membuat miskin, dan Tuhan membuat kaya. Tuhan merendahkan, dan Tuhan akan meninggikan saudara dan saya kembali. Pastikan hari-hari ini saudara dan saya jangan pernah capek jadi orang benar. Orang benar yang capek nanti kehilangan lo ya. Yang miskin-miskin tidak jadi kaya kembali lo. Yang capek-capek, ayo semangat. Walaupun sudah 0 Bu Eli, sudahlah. Kalau firman berkata miskin akan menjadi kaya, yang mematikan akan menghidupkan kembali, yang direndahkan akan ditinggikan kembali, berarti kita tidak selamanya ada di bawah. Tidak akan selamanya kita miskin. Kenapa? Suatu kali kalau orang benar tidak pernah jadi capek, dia akan melihat bagaimana Tuhan itu akan menghidupkan. Saudara akan lihat Tuhan membuat saudara kaya kembali. Bahkan Tuhan akan meninggikan hidupmu kembali. Tidak ada orang benar selamanya ada di bawah terus. Kalaupun kita ngalami proses lagi direndahkan, saudara sedang diremukkan, itu pun dalam pemikiran Tuhan untuk ditinggikan. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditinggikan. Ya, saya sudah selesai dengan 4 hal ini. Kita percaya malam ini saudara ndak usah takut. Siapa yang lagi ngalami beban berat, yuk kita semua harus tahu hari-hari ini jangan capek jadi orang benar. Walaupun kemalanganmu banyak, ya, hari gelapmu banyak, pencobaanmu banyak, jatuhmu banyak, percayalah malam ini Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang tetap punya semangat. Orang yang capek itu selalu iblis menghalangi saudara untuk tetap semangat tahun depan. Kenapa? Karena iblis tahu rahasia firman. Kalau saudara semangat aja ndak capek, tahun depan iblis tahu firman. Saudara dan saya kadang-kadang nggak ngerti firman sehingga kehilangan berkat Tuhan yang besar. Tapi malam ini ketika kita belajar firman, iblis nggak bisa menghalangi kemalanganmu, iblis nggak bisa menghalangi hari gelapmu, iblis nggak bisa menghalangi ujianmu yang banyak, jatuh berkali-kali yang banyak. Iblis tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Firman pasti memerdekakan saudara dan saya. Tidak ada firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang difirmankan malam ini buat saudara dan saya yang semuanya sudah dengar, percayalah firman ini akan digenapi di atas muka bumi sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Makanya malam ini yang sudah dengar, posisimu ada di Malang, di ujian yang banyak, hari gelap banyak, bangun usaha bisnis jatuh berkali-kali, tetap semangat.
Karena tidak selamanya Tuhan mematikan, Tuhan akan menghidupkan kembali. Yang miskin akan diperkaya, yang direndahkan akan ditinggikan kembali. Itu sebabnya malam ini kita mau tidur walaupun hidupmu mengalami kemalangan. Orang benar itu luar biasa loh. Kemalangan banyak, hari gelap banyak, ujian banyak, jatuh berkali-kali, masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah ngajak kita untuk berduka cita. Selalu dari tadi yang kita baca, bergembiralah. Itu ajakan loh. Bergembiralah. Yuk yang lagi ngalami kehamilan masalah, lagi mengandung masalah. Pergumulannya berat Bu Eli, percayalah semakin berat pergumulanmu, semakin mendekati titik-titik akan melahirkan. Melahirkan bukan melahirkan petaka, tapi melahirkan berkat. Orang kalau mau melahirkan sudah 9 bulan itu kan tidak enak ya. Saya dulu kalau waktu hamil 9 bulan itu berat saudara. Saya naik 25 kilo. Itu yang namanya badan semua. Itu sudah tidak bisa jalan. Sampai suatu kali saya mau melahirkan, belanja sesuatu. Itu sampai didorong saudara. Tidak bisa jalan. Makin mau melahirkan, makin sakit semua, nggak bisa tidur, sering kram, ya, sering kontraksi, rasanya perut itu sakit, mules-mules, kayak mau melahirkan, jelas. Makanya semakin berat penderitaanmu hari-hari ini, bergembiralah, berarti sebentar lagi, saudara akan melihat hasil seorang bayi yang dilahirkan. Hasil dibalik rasa sakitmu itu akan menghasilkan hasil yang tidak sebanding dengan penderitaanmu. Orang kalau sudah lihat bayinya lahir, penderitaannya inget tidak selama hamil sampai mau melahirkan, detik-detik sakit semua sudah lupa. Kenapa? Karena kita melihat hasilnya kita bisa gini, wow. Nah sama, makanya jangan capek. Semakin capek, iblis paksa saudara capek, iblis akan semakin paksa saudara fokus dengan masalah supaya menguras energi, menguras pikiranmu, menguras hatimu, diingatkan sakit hati, supaya ketika kita capek, tawar hati, kecil kekuatan, kita tidak lihat apa-apa nanti tahun depan. Yuk kita meninggalkan tahun 2024. Buat siapapun yang lagi bergabung malam ini, pastikan kita meninggalkan tahun 2024 tidak membawa beban yang berat. Sudah beban itu kasih sama Tuhan. Jalani, jangan banyak dipikiri. Orang kalau jalani prosesnya Tuhan harus dijalani. Jangan pakai jalani nguras pikiran, saudara pasti akan hancur. Semakin sehat pola pikirmu, semakin sehat jalan hidupmu. Sekali lagi, semakin sehat pola pikirmu, akan semakin sehat jalan hidupmu. Makanya perperangan Goliatnya orang benar itu peperangannya di mana saudara? Goliatnya pikiran. Orang itu kalau sudah menang atas pikirannya, mau masalahnya segunung, kemalangan banyak, ujiannya banyak, hari gelapnya banyak, jatuhnya berkali-kali, dia tetap akan bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu di balik semua ini tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan. Selalu rancangan yang penuh damai sejahtera di hari esok. Orang benar itu tidak boleh sedih. Orang benar itu mukanya tidak boleh lonjong. Orang benar itu bawaannya bersukacitalah senantiasa, bergembira senantiasa, bersyukur senantiasa, berdoa senantiasa. Itu ciri orang benar. Sudah yang lagi ngalami sesuatu masalah yang besar, yuk punyalah pola pikir yang sehat, supaya kehidupanmu di hari-hari esok saudara akan lihat sesuatu nanti ya. Selama kita tidak punya semangat, saudara tidak akan lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jujur kalau sebagai Tuhan ya, Tuhan itu gini, kalau kita percaya sama Tuhan, kira-kira Tuhan itu hatinya gimana saudara? Kelepek-kelepek. Duh Tuhan, walaupun kemalangan banyak, aku memilih percaya. Oh itu buat Tuhan kelepek-kelepek saudara. Tapi yang membuat Tuhan kecewa, waktu murid-murid juga panik. Tuhan bilang apa? Ditolong, tapi Tuhan bilang gini, mengapa kamu takut dan kurang
kurang percaya. Nah itu buat Tuhan masih ada ganjelan. Makanya Tuhan bilang gini, kamu loh tiap hari, ya mungkin Tuhan jengkel sama murid-murid, kamu tiap hari berjalan bersama aku, kamu lihat mujizatku berkali-kali, tapi pada waktu kamu ngalami badai sendiri, kenapa kamu takut dan kurang percaya? Kita jujur hari-hari ini, jangan sampai Tuhan tegur hidup saudara. Mengapa? Ya, misalnya Santi Dewi, Justin, kamu takut dan kurang percaya di tengah kemalanganmu yang banyak, di tengah hari gelapmu yang banyak, di tengah ujianmu yang banyak, di tengah jatuh berkali-kali yang banyak. Mengapa kamu takut dan kurang percaya? Masakan kuasaku tidak cukup untuk membawa engkau keluar dari setiap pergumulan hidupmu yang hebat. Percayalah, kalau sesuatu yang hebat-hebat Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan percaya kemampuanmu hebat. Kalau Tuhan percaya kemampuanmu hebat, maka Tuhan akan percayakan berkat yang besar buat orang yang hebat. Tahun depan Tuhan akan cari orang yang hebat seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Paulus. Tahun depan Tuhan akan cari orang-orang seperti Daud yang hebat-hebat. Dan orang yang hebat-hebat ini di tengah kemalangannya, dia tidak akan berduka cita, tapi dia tetap bergembira. Tuhan, aku mau tidur malam ini. Aku tidak mau takut tentang apapun juga, seperti firman-Mu. Aku sudah serahkan kok hidupku, masalahku ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yang aku tahu kehendak-Mu tidak akan pernah menghancurkan hidupku. Yang aku tahu kehendak-Mu tidak akan membawa hidupku terpuruk. Yang aku tahu kehendak-Mu selalu ingin memberkati orang benar. Yang tak aku tahu kehendak-Mu selalu memberkati keturunan orang benar. Yang aku tahu kehendak-Mu juga tidak menghendaki perpisahan dan perceraian. Saudara mulai berkata seperti ini setiap malam, ya percayalah kita akan lihat terobosan. Karena Tuhan itu lagi cari orang-orang yang lagi hari ini hebat ngalami goncangan. Itu untuk dipercaya berkat yang besar. Sekali lagi, makin hebat prosesmu, makin besar kepercayaan Tuhan untuk mempercayakan berkat yang besar. Kenapa? Karena Tuhan lagi menilai kemampuan saudara. Semakin kita hari ini bergembira, Tuhan lihat kemampuanmu hebat. Kemampuanmu sebagai orang benar sudah tidak diragukan lagi. Di tengah banyaknya tantangan hidup, engkau tetap bisa bergembira. Kenapa? Karena engkau meletakkan kepercayaanmu satu hanya kepadaku. Tidak ada lain. Jangan sampai Tuhan berkata, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Malam ini kita semua yang mau dipercaya Tuhan dengan berkat yang besar, yuk tetap bergembira, ya, tetap semangat, ya. Jadi saudara tidak perlu takut lagi. Malam ini kita mau tutup tidur dengan nyenyak. Sudah, kesusahan sehari cukup sehari. Besok jalan bersama Tuhan setiap hari. Apa yang saya ajarkan? Setiap pagi dapat kasih setia Tuhan. Jalani sepanjang hari ada kasih karunia yang Tuhan berkata, cukup nak. Satu hari kasih setia, kasih karuniaku cukup. Tidak mungkin aku biarkan hidupmu hancur dalam satu hari. Aku sudah sediakan yang namanya mana, air, tiang awan, tiang api. Cukup. Malam hari aku selalu sediakan orang benar berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara bisa bayangin ya, malam waktu tidur, Tuhan sudah prepare berkat buat besok. Tuhan sudah sediakan kebutuhanmu buat besok. Makanya jangan mikir panjang-panjang. Orang benar itu tidak perlu capek. Capek karena mikirnya terlalu panjang. 2 tahun lagi gimana? Nggak punya uang Tuhan, tahun depan bayar uang pangkal, uang sekolah, nggak punya uang, mikirnya capek, terlalu panjang. 2 bulan aja terlalu panjang. Tuhan berkata, nak, 1 hari aja cukup. Kasih setiaku selalu baru cukup. Kasih karuniaku engkau menjalani kesusahan sehari cukup, sehari cukup.
Malam aku memberkati orang yang aku cintai pada waktu tidur. Cukup. Besok berjalan lagi dengan kasih setia, kasih karunia. Malam mau tidur ditutup berkat. Nggak ada loh orang benar hari ini kalau ngerti firman. Saudara percaya, orang yang ngerti firman hari-hari ini akan semakin radikal bersama Tuhan. Saya lagi ngajak jemaat semua, yuk belajar. Saya sudah berapa kali ngomong, Tuhan itu suka dengan tantangan. Saudara tahu, bukan menantang. Kalau saudara ngancam-ngancam Tuhan, itu bukan tantangan. Tantangan itu gimana Bu Eli? Tantangan itu saudara bicara gini, Tuhan, di tengah masalahku, Engkau akan membuktikan. Nah itu tantangan saudara. Engkau akan membuktikan betapa dahsyatnya kuasamu. Engkau akan membuktikan di saat kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Itu tantangan buat Tuhan. Waktu kita, iman kita berkata, Engkau pasti membuktikan bahwa Engkau Tuhan Allah yang berjalan di depan, yang akan menyediakan, memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Engkau pasti buktikan di tahun yang akan datang, sehingga aku bisa bayar uang pangkal, uang sekolah, melunasi hutang. Tuhan itu suka tantangan saudara. Jangan sampai kita marah, ngancam-ngancam Tuhan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, Engkau pasti membuktikan how great is our God. Wow. Engkau akan membuktikan Tuhan Allah yang besar. Maka percayalah, kalau kita suka tantangan bersama Tuhan, Tuhan itu suka tantangan saudara. Waktu kita berkata, saudara percaya hari ini Tuhan akan membuktikan kebesarannya. Tapi semua kita yang lagi dengar, kita juga buktikan bahwa kita adalah orang benar yang hari ini tidak tergoyahkan. Ya, Tuhan akan membuktikan kebesarannya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita juga harus membuktikan di hadapan Tuhan bahwa iman kita tidak akan tergoyahkan. Cirinya gimana? Tidak boleh capek. Orang kalau capek berarti sudah tergoyahkan. Tangkap ya. Tapi kalau orang bangun semangat, itu ciri orang imannya yang tidak tergoyahkan. Belum selesai Tuhan, besok tambah parah, semangat. Nah ini orang yang tidak tergoyahkan. Tapi kalau kita ngomong capek loh Tuhan, capek Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Nah ini tergoyahkan. Ya, saudara percaya, Tuhan akan membuktikan. Buat kita-kita yang malam ini sudah tidak punya ketakutan lagi, iman yang tidak tergoyahkan, kita akan lihat nanti ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Jangan pernah takut lagi menghadapi hari esok ya. Ada satu cerita dimana sebelum masih ada waktu sebentar supaya cerita ini menjadi kekuatan ya. Ada hari itu seorang bapak yang dia punya satu bisnis usaha, benar-benar di ujung tanduk ya. Kalau dia secara akal, dia berkata dia tidak mungkin bisa lihat bagaimana usahanya yang hancur ini bisa bangun kembali. Semua keadaan sudah mati. Bahkan orang berkata hidup ini serasa miskin. Tapi bapak ini punya iman yang tidak tergoyahkan. Di tengah dia tidak punya apa-apa. Makanya saya bilang Tuhan itu suka pembuktian. Waktu bapak ini berkata, Tuhan sekalipun aku dalam keadaan bangkrut. Orang berkata aku sudah miskin. Aku tidak punya apa-apa. Tapi satu hal, aku masih punya Tuhan yang besar. Engkau pasti membuktikan kebesaranmu. Di saat usahaku hancur, usahaku sudah kolaps bangkrut, Engkau akan membuktikan sendiri kebesaranmu tanpa perlu ide kehebatanku untuk bisa membawa aku bangkit kembali. Saudara percaya, hanya dengan iman sekecil biji sesawi, bukan asbun
Ya, ingat ya. Tapi Bapak ini mengucapkan sungguh-sungguh dari hati. Bukan ngomong ya percaya enggak. Tapi dia punya keyakinan yang besar sama Tuhan. Dia ndak asbun, dia ngomong dengan segenap hati. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Mujizat. Tiba-tiba Bapak ini menangkan satu tender yang ndak perlu store dana berapa miliar dan sebagainya. Di tengah-tengah kehidupannya yang terpuruk, Tuhan berikan tender di luar pemikirannya, dan Bapak ini hari ini karena berdiri di atas iman dan dia tidak tergoyahkan, Tuhan menjadikan Bapak ini sukses. Bahkan suksesnya itu melebihi yang hilang dulu. Suksesnya yang hilang dulu itu sudah dibawa kembali naik tinggi-tinggi. Wow, makanya jangan pernah menyepelekan iman. Imanmu jangan tergoyahkan walaupun keadaan tergoncang hebat. Jangan jadi capek jadi orang benar. Kita hari ini perlu pembuktiannya Tuhan aja. Dan Tuhan juga perlu pembuktiannya saudara dan saya sebagai orang yang tidak tergoyahkan, yang tidak capek. Tahun depan kita pasti melihat mujizat yang besar. Jangan sampai setiap hari Tuhan berkata, mengapa engkau takut dan kurang percaya? Jangan sampai ini jadi pertanyaan kita setiap hari karena kita bebal. Tiap hari dikasih tahu, mengapa engkau takut dan kurang percaya? Masakan kuasaku kurang cukup untuk membawa kehidupan kembali rumah tanggamu, untuk menghidupkan kembali keuanganmu, untuk menghidupkan kembali anak-anakmu. Masakan kuasaku kurang cukup. Malam ini yuk kita mau berdoa. Saudara yang lagi berbeban berat, jangan pernah takut, jangan pernah capek. Pembuktian Tuhan nanti akan dibuktikan. Kita sama-sama tahun depan lihat pembuktian Tuhan yang besar kuasanya karena kita tidak capek jadi orang benar. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami tidak pernah takut walaupun tiba-tiba ada ujian yang besar menimpa kami berturut-turut Tuhan. Kami tetap hari ini tidak pernah mau takut. Karena kami tidak melihat bagaimana orang yang tidak capek akan melihat perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan di tahun yang akan datang. Terima kasih buat pewahyuan firman-Mu sehingga kami mau tersenyum di atas badai. Kami mau menari di atas badai Tuhan. Kami nggak mau terpuruk di atas badai, di dalam badai hidup kami. Tapi kami mau bernyanyi menari di atas badai kehidupan kami. Karena kami tahu badai hidup kami pasti berlalu dengan kemenangan. Engkau sendiri yang akan membuktikan kemenangan. Badai hidup kami akan menjadi tenang dan teduh sekali. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau tidur, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Setelah kami mendengar perenungan ini, kami sangat diberkati dan kami tidur, kami juga akan menikmati berkat. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.